Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Junior Yue, kamu jangan terlalu cepat bahagia. Dia tidak mudah ditangani, kata Wu Kunlun. Dia berkata seperti itu untuk memadamkan api kegembiraannya. Setelah itu, dia kemudian bertanya, Senior Jiang, rencana apa yang kamu miliki? Mengapa tidak memberi tahu kami tentang hal itu? Tanya Wu Kunlun. Masalah penyihir itu, kita masih membutuhkan perencanaan jangka panjang. Karena masih ada waktu sampai pembukaan jalan surgawi, kita hanya perlu berurusan dengannya sebelum itu. Tapi pertama-tama, ada beberapa orang yang mengunjungi kita sekarang. Mereka bahkan ingin kita memberi mereka pelajaran. Jawab Jiang Qixia sambil menyeringai di pintu istana besar. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan pintu yang tertutup terbuka dengan keras. Pada saat itu, Wu Kunlun dan Zhao Yuetian secara naluriah tahu kalau sesuatu akan segera terjadi. Mereka tertib berdiri di belakang Jiang Qixia, dan dengan wajah tanpa ekspresi mereka melihat pemandangan di luar. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, Murong Mingtian akhirnya muncul. Selain itu, di belakangnya diikuti Murong Niekong, Murong Sun, Immortal kedua, dan banyak ahli lain dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Mereka berjalan menuju istana yang megah. Apalagi, bantalan mereka saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, terutama untuk Murong Mingtian. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, dan tidak ada lagi sikap patuh sebelumnya. Temanku Jiang Qixia, kamu telah kembali. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu mendapatkan sesuatu dari jalan keabadian? Murong Mingtian berkata sambil tertawa setelah memasuki istana. Murong Mingtian, mengapa bertanya ketika kamu sudah tahu? Jika aku benar-benar mendapatkan sesuatu di jalan immortalization, aku yakin kamu tidak akan menertawakan ini dengan bahagia. Tapi jangan khawatir, semua yang ada di sini adalah milik Sekte Tanah Terkutuk. Aku dapat mengambil apapun yang aku inginkan kapan saja, dan itu tidak perlu terburu-buru. Dan di sisi lain, kamu seharusnya tidak datang ke sini hanya untuk memberiku kata-kata yang tidak berguna seperti ini saja kan? Tanya Jiang Qixia sambil mengenakan senyum ringan di wajahnya. Saat dia berbicara nadanya sangat keras, dan bahkan tidak meninggalkan wajah apapun. Banyak ekspresi orang-orang dari Immortal Execution Archipelago yang sangat menyimpang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Dan mereka hanya berdiri di belakang Murong Mingtian dengan tertib. Mereka semua pada dasarnya telah melihat teknik Jiang Qixia, dan mereka secara pribadi telah melihat kekuatan membunuh, dan juga kemampuannya untuk membalikkan situasi sepenuhnya. Mereka telah melihatnya mengalahkan Lady Piao Miao, dan mereka juga tahu teror pemuda ini yang berada di ranah Raja Bela Diri peringkat 4. Maka dari itu, mereka tidak berani dengan mudah menyinggung perasaannya. Hahaha, temanku Jiang Qixia, kamu benar-benar pintar. Aku juga menikmati berurusan dengan orang-orang cerdas sepertimu. Aku datang ke sini hari ini tanpa alasan lain, karena aku ingin membawa Ziling pergi. Tidak peduli kejahatan apa yang dia lakukan, dia bagaimanapun juga adalah tunangan keluarga Murong aku. Maka sangat tidak terlalu tepat kalau dia dikenakan hukuman penjara di sini, ucap Murong Mingtian. Saat Murong Mingtian berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke arah Ziling. Pada saat yang sama, tatapan Murong Sun juga dilemparkan ke arah Ziling yang disebut sebagai tunangannya. Selain itu, kedua matanya dengan gelisah memeriksa tubuh sempurna Ziling. Dia sudah tahu hubungan kekasih antara Chu Feng dan Ziling ini. Jadi jika dilihat dari tatapannya yang bejat dan sembunyi-sembunyi, orang bisa melihat bagaimana ia berencana untuk membalas dendam. Tidak, aku tidak akan pergi denganmu. Aku bukan bagian dari keluarga Murong kamu. Aku adalah tunangan Chu Feng, kata Ziling dengan keras. Hehehe, kamu tidak berhak bernegosiasi. Murong Mingtian segera mencibir, lalu mengulurkan telapak tangannya. Semburan kekuatan hisap yang kuat kemudian melonjak menuju Ziling,
dan dia juga ingin menghancurkan kandang yang mengunci Ziling. Bas-bas. Namun sebelum kekuatan itu bahkan mendekatinya, seketika saja riak aneh segera muncul. Dengan segera, riak itu menghilangkan serangan Murong Mingtian tanpa suara. "Jiang Qixia, apa yang kamu lakukan?" seru Murong Mingtian. Ekspresi Murong Mingtian tidak berubah saat dia melihat Jiang Qixia. Karena dirinya sudah tahu, kalau dialah yang telah melakukan itu. "Murong Mingtian, bukan karena aku tidak memberimu wajah ini. Tapi sayangnya, junior Kuang Bainian aku sekarang berada di tangan orang lain. Orang itu sudah jelas mengatakan tidak boleh ada sesuatu yang bisa terjadi pada Ziling, jadi dengan demikian aku harus menjamin keselamatannya. Ini akan lebih baik jika kamu pergi saja," ucap Jiang Qixia yang dengan santai melambaikan tangannya, dan dia pun mengusir mereka. "Ziling adalah tunangan keluarga Murong aku. Bagaimana mungkin aku ingin melukainya?" Murong Mingtian dengan cerdik membantah. "Oh, ini mungkin tidak begitu," balas Jiang Qixia dengan acuh tak acuh. "Jiang Qixia, apakah ini berarti kamu tidak percaya padaku?" Ekspresi Murong Mingtian sedikit tidak sedap dipandang saat dia bertanya. "Benar, aku tidak pernah percaya denganmu sejak awal," jawab Jiang Qixia sambil berdiri. Dia menatap Murong Mingtian dengan tatapan sengitnya, dan kemudian berbicara dengan sangat muram. "Jiang Qixia, izinkan aku memberitahu kamu. Sebaiknya kamu jangan bertindak terlalu jauh. Aku mentolerir kamu lagi dan lagi, itu hanya karena rasa hormat aku terhadap kamu sebagai sekutu. Tapi kamu jangan pernah mengira, kalau aku ini takut padamu." Murong Mingtian berteriak dengan marah, itu ketika dia menunjuk ke arah Jiang Qixia. "Oh, sekutu ya, sebenarnya, aku lupa memberitahumu. Di mata aku, kamu bukanlah sekutu bagi aku. Tapi kamu hanyalah anjing bagiku. Maka dari itu, apakah aku harus menghormati sekelompok anjing?" Jiang Qixia meraung dengan tawa, dan itu adalah tawa yang sangat humoris. "Jiang Qixia, kamu sudah keterlaluan," teriak Murong Mingtian yang akhirnya menjadi sangat marah. Dia membalik pergelangan tangannya, dan meletakkan ke tangannya Royal Armament yang bersinar dengan cahaya. Dia sudah kuat sebagai Raja Bela Diri peringkat 7, dan di samping bantalan penguasa dari persenjataan kerajaan, kekuatan yang sekarang dia miliki sudah cukup untuk menakuti dunia. Dia saat ini benar-benar tak terhentikan. Pada saat itu, lapisan demi lapisan aura tanpa batas keluar seperti badai yang tak terkendali, dan melonjak keluar dari tubuh Murong Mingtian tanpa henti. Badai itu membuat seluruh istana bergetar, dan banyak item kecil yang menghiasi istana mulai meluncur dan pecah. Jika istana tidak berasal dari era kuno sehingga memberikannya ketahanan yang ekstrim, istana itu kemungkinan besar sudah hancur oleh kekuatan yang begitu kuat. Wow! Namun meskipun Murong Mingtian terlihat sangat kuat, Jiang Qixia tidak takut sedikit pun. Dia mencibir, lalu membalik telapak tangannya. Segera, tombak merah menyala muncul di tangannya. Bas-bas. Apa yang terjadi segera setelah kemunculannya adalah pelepasan aura yang sangat mengerikan. Hanya dalam sekejap aura itu menyelimuti seluruh istana, dan bahkan menenggelamkan aura kuat Murong Mingtian di bawahnya. Pada saat itu juga, semua orang di istana selain Jiang Qixia dan yang lainnya, mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat besar. Tekanan yang tak terlukiskan segera mendorong mereka, dan itu membuat mereka sulit untuk bernafas. Bahkan persenjataan kerajaan di tangan Murong Mingtian sedikit gemetar. Sebagai Royal Armament, sebenarnya dia juga takut. Segera, ekspresi Murong Mingtian memucat seketika. Dia sekali lagi dengan hati-hati memeriksa tombak merah menyala di tangan Jiang Qixia. Dan semakin lama dia melihat, maka semakin kuat rasa takut di matanya. Pada akhirnya, dengan sedikit lambaian jubahnya, dia menyingkirkan Royal Armament-nya. Lalu pada saat yang sama, ia juga menyingkirkan tekanannya dari Raja Bela Diri peringkat 7, dan berkata dengan wajah malu. "Temanku Jiang Qixia, aku baru saja mengetahuinya. Tolong jangan tersinggung," ucap Jiang Mingtian. Sebelum konfrontasi bahkan secara resmi dimulai, Murong Mingtian sudah mengakui kekalahannya. Segera, Jiang Qixia dengan dingin tersenyum ketika Murong Mingtian menyerah.
Saat dia memegang tombak merah menyala, meskipun dia hanya peringkat 4 Martial King, tapi auranya bahkan lebih kuat daripada Murong Mingtian. Saat dia berdiri di sana, dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia memiliki kemampuan untuk membunuh semua orang di tempat kejadian, dan dia telah menyebarkan ketakutan di antara hati mereka. Dan tiba-tiba saja, Jiang Qixia melambaikan tombak di tangannya. Saat seluruh istana bergetar hebat, dia menunjuk Murong Mingtian dan berteriak. Murong Mingtian, menghargai faktanya bahwa kamu adalah seorang senior, aku selalu menjaga sedikit muka untuk kamu, dan tidak membuat hal-hal sulit di depan penerus kamu. Namun ketika aku memberimu wajah, kamu malah menolaknya. Jika aku tidak menjelaskannya, kamu lupa siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Bahkan kamu juga lupa siapa tuannya dan siapa budaknya. Apakah kamu benar-benar berpikir hanya dengan peringkat 7 Martial King, kamu dapat duduk sama terhadap sekte tanah terkutuk aku? Teriak Jiang Qixia. Saat Jiang Qixia berbicara, dia melepaskan tekanan tak terbatas dari tombaknya. Tekanan itu sangat kuat, dan bahkan tubuh Murong Mingtian tidak bisa menahan sedikit pun getarannya. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur 2 langkah. Selain Murong Mingtian, maka orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal merasa lutut mereka menjadi lemah. Mereka dipaksa berlutut di tanah dengan kekuatan yang begitu kuat, dan beberapa bahkan dipaksa untuk berbaring di lantai. Mereka benar-benar tidak punya kekuatan untuk bangkit. Teman aku Jiang Qixia, mohon berbesar hati. Aku memang salah sebelumnya, dan aku juga belum menjelaskan posisi aku sendiri. Selama kamu memberi kami kesempatan untuk memulai lagi, Kepulauan Eksekusi Immortal aku akan bersedia mengikuti sekte tanah terkutuk kamu, dan melakukan apapun untukmu. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk keuntungan kamu, dan kami tidak akan berani memberikan rasa tidak hormat kami terhadapmu. Murong Mingtian memohon dengan sangat tak berdaya, itu bisa dilihat saat ia dengan cepat menekuk pinggangnya, dan kemudian membungkuk. Namun sayangnya, Jiang Qixia hanya memberikan senyum acuh tak acuh sebelum adegan seperti itu muncul. Kemudian setelah beberapa saat, dia pun berkata, "Jika kamu ingin hidup, maka berlututlah, bersujudlah, dan cepat minta maaf. Jika kamu membuatku bahagia, maka aku akan memberimu kesempatan," ucap Jiang Qixia. Namun seketika saja, seseorang dari Kepulauan Eksekusi Immortal berteriak dengan marah. "Kamu ingin leluhurku bersujud padamu. Bahkan kamu jangan pernah berpikir bahwa," dan, boom. Namun sebelum dia bahkan berhasil menyelesaikan cuapannya, sebuah ledakan teredam segera terdengar. Orang itu langsung berubah menjadi genangan darah. "Kamu," seru Murong Mingtian. Mereka terkejut dan ketakutan, tetapi ada juga yang marah. Karena bagi mereka, Murong Mingtian adalah leluhur mereka. Mereka mungkin bisa membuang martabatnya, tetapi Murong Mingtian tidak bisa. Permintaan Jiang Qixia untuk berlutut, itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. "Kalian semua, tutup mulut kalian." Tapi tepat pada saat itu, Murong Mingtian berteriak dengan keras. Setelah berbicara, dia segera menekuk lututnya, dan berlutut ke tanah. Kemudian dengan wajah penuh ketulusan, dia pun berkata, "Teman aku Jiang Qixia, aku, Murong Mingtian, telah kurang ajar. Jika kamu ingin membunuh aku atau menyiksaku, aku tidak punya kata-kata keluhan apapun. Tapi tolong beri penerus aku kesempatan untuk hidup," ucap Murong Mingtian. Kemudian setelah berkata dia membungkuk, dan dengan kuat membanting kepalanya ke tanah. Dia benar-benar bersujud dan mengakui kesalahannya. Wush! Tapi sebelum kepalanya menyentuh tanah, sebuah tangan tiba-tiba muncul untuk memegangi kepalanya, dan kemudian menghentikan gerakannya ke bawah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat itu adalah Jiang Qixia. Pada saat itu, dia sudah menyingkirkan tombak miliknya yang mengerikan, dan sedang menatap Murong Mingtian sambil tersenyum. Segera, dia pun berkata, "Murong Mingtian, mengapa kamu melakukannya sejak awal, jika kamu tahu kalau kamu akan menunjukkan penyesalan saat ini? Namun apapun itu, karena kamu bersungguh-sungguh, maka aku tentu saja tidak akan mempersulit kamu," ucap Jiang Qixia.
Setelah berbicara, Jiang Qixia membantu Murong Mingtian berdiri, lalu berjalan ke kursi di istana dan duduk. Barulah kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua bangkitlah," ucap Jiang Qixia. Meskipun Jiang Qixia telah berbicara, dan dia juga menyingkirkan tekanannya yang tak terbatas, tapi tidak ada orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal yang bangkit berdiri. "Semua orang, bangkitlah," kata Murong Mingtian saat dia menoleh ke arah kerumunan. Hanya setelah Murong Mingtian berbicara, barulah mereka bangkit. Pada saat itu, mereka semua sudah basah oleh keringat. Ekspresi aneh dikenakan di wajah mereka, tetapi yang paling penting adalah, tubuh mereka bergetar hebat. Bahkan master dari Kepulauan Eksekusi Abadi saja, Murong Niekong, dia juga bergetar hebat. Itu dia rasakan seolah-olah dia telah mengalami perang yang sangat brutal. Tidak perlu khawatir. Bagi orang luar, kita masih menjalin hubungan kooperatif. Kamu masih penguasa wilayah Laut Timur ini. Namun kamu harus tahu ini dengan baik di hatimu. Kami tidak duduk di tanah yang sama, karena kami adalah tuanmu. Jika ada sikap yang semacam ini untuk yang kedua kalinya, jika ada orang yang berani untuk tidak menghormati atasan mereka dan bertentangan dengan kata-kata kami, maka aku tidak akan sopan seperti hari ini. Apakah kalian mengerti? Jiang Qixia berbicara dengan nada yang mirip dengan tuan yang memarahi pelayannya. "Teman aku Jiang Qixia, terima kasih atas kedermawanan kamu," kata Murong Mingtian sambil mengangguk. "Pergilah. Lakukanlah hal-hal dengan baik untuk aku. Dan di masa depan, aku dapat membawa kamu pergi dari tempat kecil ini, dan pergi ke tanah suci martialisme untuk memperluas wawasan kamu. Aku bisa menunjukkan kepada kamu dunia kultivasi yang sebenarnya," ucap Jiang Qixia yang dengan santai melambaikan tangannya. Murong Mingtian dan yang lainnya membungkuk, lalu berbalik dan pergi. Namun berbeda dengan arogansi yang mereka masuki, pada saat itu, mereka benar-benar mencapai ekstrim dalam kepicikan mereka. Semua orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal merasakan penindasan yang ekstrim di hati mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Hanya ketika mereka berjalan menuruni puncak, barulah Murong Mingtian membuka suara. "Kamu semua pasti sangat bingung, mengapa aku tidak mulai menyerang Jiang Qixia, dan malah mengakui kekalahan," ucap Murong Mingtian. "Leluhur, aku yakin kamu memiliki sesuatu dalam pikiranmu," kata Murong Niekong. Murong Sun dan yang lainnya juga mengangguk setuju. Selama bertahun-tahun, alasan Kepulauan Eksekusi Immortal berkembang begitu lancar adalah, ini semua karena leluhurnya. Sebab itulah, mereka menaruh kepercayaan besar pada keputusannya. Persenjataan yang digunakan oleh Jiang Qixia tadi, itu tidak sederhana sama sekali. Itu bukan hanya persenjataan kerajaan biasa. Itu memiliki sifat yang sama dengan pedang penyegel iblis, dan itu mampu menghalangi persenjataan kerajaan aku. Dalam pertempuran antara Royal Armament, jika sudah ada satu sisi yang ditakuti bahkan sebelum pertempuran dimulai, maka itu akan menjadi pertempuran yang berat sebelah. Selain itu, aku tidak dapat memastikannya juga, bahwa Royal Armament khusus itu adalah kartu truf terakhir Jiang Qixia. Dalam situasi tanpa jaminan, aku tidak akan memperkenalkan permusuhan penuh di antara kami. Karena jika aku tidak bisa mengalahkannya, maka aku tidak hanya akan kehilangan nyawa aku, bahkan kalian semua akan mati juga, kata Murong Mingtian. "Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Murong Niekong. Murong Mingtian menghela napas dalam-dalam, lalu mengucapkan satu kata. "Bertahan," jawabnya. Pada saat yang sama, di dalam sebuah istana, Jiang Qixia dan yang lainnya berdiri dengan wajah penuh kesombongan. "Senior, apakah karena Murong Mingtian membuat terobosan untuk peringkat 7 Martial King, lalu dia segera menunjukkan wajah aslinya dan berani menyerang kita? Jika benar begitu, maka orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Tapi mengapa kamu tidak langsung membunuh mereka?" Zhao Yuetian dan Wu Kunlun bertanya dengan bingung. "Oh, jika aku melawannya, tentu saja aku akan menang. Tapi kalian harus tahu, peringkat 7 Martial King tidaklah mudah. Bahkan jika aku dapat diputuskan sebagai pemenang,
aku masih akan dipaksa untuk membayar semacam harga. Saat ini, kita sedang menghadapi musuh yang sama. Maka dengan begitu, kita tidak perlu saling membunuh. Selain itu, di mataku dia adalah seekor anjing. Apakah anjing ini setia atau tidak, itu tidak masalah selama dia bisa menggigit orang lain untuk aku. Tapi kamu juga harus ingat, bahwa seekor anjing akan selamanya menjadi seekor anjing. Maka dari itu, kalian tidak perlu memandang mereka seolah-olah mereka adalah manusia. Jika suatu hari nanti anjing ini benar-benar berani menggigit tuannya, maka kita bisa membunuhnya dan memakan dagingnya. Semuanya ada dalam genggaman aku. Siapa yang memiliki peluang melawan kita di wilayah Laut Timur kecil yang lemah ini? Kami hanya memiliki satu lawan sejati, dan dia adalah penyihir itu. Dia mungkin lawan yang kuat, tapi dia tidak akan luput dari genggamanku. Ucap Jiang Qixia sambil tersenyum puas, dan di wajahnya ada percaya diri yang sangat besar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.